Siap? Oke, itu. Kevin hitung. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat siang Pak Tony dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Elia Ediawati dengan NIM 8252400002 dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Teresa Iwandi dengan NIM 8252400031. Dengan saya Melisha dengan NIM 8252498. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai case statement dan case expression enhancement in Oracle Database 23 AI. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 poin utama, yaitu pengertian dan jenis case, kemudian ada perbandingan case, dan yang ketiga kita akan membahas case di Oracle Database 23 AI. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, sebelum memulai langsung ke case statement dan case expression di enhancement, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian case dan juga jenis-jenis case. Yang pertama, apa itu case? Case itu adalah struktur logika kondisional yang digunakan untuk menjalankan suatu logika tertentu berdasarkan suatu kondisi. Case ini digunakan seperti bentuk if else, if then else, tetapi dijalankan dalam bentuk block SQL. Lalu di sini terdapat 2 jenis case. Yang pertama itu ada case expression. Case expression dijalankan dalam block SQL, yaitu berguna dalam mengembalikan nilai berdasarkan kondisinya. Di sini menggunakan query select, where, order by, dan lain-lain seperti group by. Lalu di case expression juga berfungsi sebagai untuk mengumpulkan data atau mengklasifikasikan data, dan juga berguna dalam mencari query dalam kondisi query yang sulit. Lalu terdapat jenis case yang kedua, yaitu case statement. Di sini case statement dijalankan dalam blok PL SQL yang diawali dengan kondisi begin dan end block. Lalu di case statement ini berfungsi untuk mengontrol alur eksekusi berdasarkan kondisi. Di sini itu case statement berguna dalam menjalankan aksi atau prosedur. Di case statement itu jadi di sini mengontrol alur eksekusi. Lalu di case statement dijalankan begin sampai end block itu sebelum memulai proses DML atau data manipulation language seperti select, bar, order by, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah perbandingan case. Di sini kami membuat perbandingan sebelum Oracle 23 AI dan setelah Oracle 23 AI. Sebelum Oracle 23 AI, kita itu hanya bisa membandingkan nilai dengan menggunakan operator sama dengan, yang mana berarti jika kita ingin menggunakan operator seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu kita harus menggunakan yang namanya search case. Dan tentunya kode itu akan menjadi sangat panjang dan repetitif. Untuk kodenya nanti akan kami implementasikan di akhir. Lalu untuk perbedaan selanjutnya, kita juga tidak bisa membuat beberapa kondisi sekaligus dalam satu klausa when. Ini juga akan membuat kode menjadi repetitif, tidak efisien, sehingga akan sulit untuk dibaca. Nah, sekarang di Oracle 23 AI, kita bisa membandingkan nilai operator logika seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan menggunakan simple case dengan fitur yang bernama doubling predicates. Kita juga dapat membuat lebih dari satu kondisi hanya dengan menggunakan satu klausa when saja, cukup dipisahkan dengan koma. Tentunya ini akan membuat kode menjadi lebih ringkas, lebih singkat, efisien, mudah dibaca. Jadi dengan kata lain, Oracle 23 AI ini membantu kita untuk menuliskan logika yang sama dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik ketiga dari presentasi kami, yaitu case di Oracle Database 23 AI. Case Enhancements Oracle Database 23 AI. Jadi jika dibandingkan dengan versi Oracle sebelumnya, case di Oracle Database 23 AI itu sudah jauh lebih fleksibel, di mana sebelumnya case itu hanya dapat membandingkan nilai yang benar-benar sama persis.
Misalnya seperti when sama dengan 10. Tetapi sekarang di Oracle Database 23 AI, case sudah dapat mengatasi kondisi yang jauh lebih variatif, dan tidak kaku. Kemudian yang kedua ada kondisi logika tambahan. Contohnya seperti when lebih kecil sama dengan 70. Dan juga kita tidak perlu menulis variabelnya lagi secara berulang. Inilah yang disebut sebagai downlink predicates. Downlink predicates ini akan membuat query-nya jauh lebih mudah dimengerti dan dibaca. Yang terakhir, case di Oracle Database 23 AI dapat menulis beberapa nilai di satu when saja. Misalnya seperti when 40,41,42. Cukup dipisahkan dengan menggunakan tanda koma saja. Jadi tidak perlu menulis 3 baris when yang berbeda, membuat query-nya jauh lebih ringkas dan tidak berulang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep dari SQL Case Expressions. Jadi fitur case ini sebenarnya masih sangat terbatas, hanya untuk PL/SQL saja. Sebenarnya kita juga dapat menggunakan case di SQL murni, namun fungsinya masih sangat terbatas. Untuk logika-logika yang cukup kompleks, misalnya seperti downlink predicates dan multiple choice dalam satu when, itu belum bisa dipakai di SQL murni. SQL murni belum dapat mengeksekusi hal-hal tersebut. Jadi jika downlink predicates dan multiple choice dalam satu when itu dijalankan dengan menggunakan SQL murni, maka akan muncul error, yaitu missing the keyword, meskipun query-nya sudah benar. Nah, solusinya adalah supaya dapat dijalankan, maka bagian case-nya harus dieksekusi dengan menggunakan PL/SQL, misalnya di dalam function atau prosedur. Kemudian barulah nanti hasilnya dipanggil dengan menggunakan SQL murni. Sekarang kami akan lanjut ke proses demo kode. Yang pertama kita akan setup terlebih dahulu agar bisa menjalankan kode yang lainnya. Mulai di sini kita akan create tabel dummy dulu yang memiliki variabel angka bertipe number. Tabelnya sudah berhasil terbuat, kita akan masukkan nilainya dulu agar dapat diolah nantinya. Sini kita sudah membuat, di sini kita commit untuk menyimpannya permanen dan supaya jika kondisinya terputus datanya tetap tersimpan. Oke, sudah berhasil. Di sini untuk yang tadi perbedaan search case dan single case. Kalau menggunakan search case itu contohnya akan lebih panjang. Dia harus tulis when, harus tulis variabelnya lagi, dan kalau yang di versi yang single case cukup menulis when langsung ke kondisinya. Ini kita langsung buka contohnya saja. Nah, di sini berhasil terbuat. Ini untuk contoh perbandingan yang dengan search case. Di sini bisa kita lihat search case terjadi repetitif. Kita harus menuliskan record angka setiap barisnya. Dan di sini kondisi juga perlu dituliskan setiap kalinya. Ini membuat menjadi kode lebih panjang. Sedangkan di sini ada yang menggunakan single case yang tentunya membuat kodenya lebih singkat, tapi dengan hasil yang sama. Sini kita langsung tulis case, kita masukkan record angkanya di sini. Kemudian untuk kode bawahnya kita hanya perlu menuliskan when, kondisi, dan outputnya seperti apa. Itu untuk perbedaan yang downlink predicates. Kemudian selanjutnya untuk yang multiple choice di when clause. Untuk yang multiple choices
terdapat search case dahulu, yaitu menggunakan case expression statement. Nah, di sini akan menampilkan bentuk dari case statement di bentuk search case, yaitu di mana case terdapat ekspresi record angka, dan di multiple choices di case enhancement ini dalam satu when terdapat lebih dari satu nilai, yaitu seperti when kurang dari 0,5 lebih dari 100. Nah, di sini bentuk nilai dari 0 itu di sini when akan mengambil nilai dari kurang dari 0, dan when juga akan mengambil nilai when itu 0.5. Ini dalam bentuk search case. Dalam bentuk simple case, di sini juga bisa mendapatkan multiple choices. Di sini simple case, query-nya itu menjadi lebih singkat, lebih simple, tidak terdapat repetitif dari nilai kondisi, dan juga terdapat nilai multiple choices dalam satu when, yaitu when kurang dari 0 dan 0.5. Di sini nilainya sama aja, tetapi menjadi query-nya menjadi lebih singkat. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan Teresa. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kode dari SQL Case Expressions. Nah, jadi di kode ini terdapat doubling predicates dan multiple choice dalam satu when. Contoh doubling predicates itu ada yang ini, when lebih kecil sama dengan 70. Dan untuk multiple choice dalam satu when, contohnya ada yang ini, when 0,5, lebih kecil dari 0, lebih besar dari 100. Namun ketika dijalankan, query ini error. Muncul error missing dan keyword karena bagian case-nya masih dijalankan dengan menggunakan SQL murni. Sedangkan SQL murni itu belum dapat mengeksekusi hal-hal seperti doubling predicates dan multiple choice dalam satu when. Nah, oleh karena itu, untuk menjalankan query ini, kita perlu membungkus case-nya di dalam PL/SQL. Di sini kami menggunakan function bernama getStatus. Function ini dibuat dengan menggunakan query with function. Nah, karena di bagian case-nya dieksekusi di dalam blok PL/SQL, maka query ini bisa berjalan. Ada hasilnya karena PL/SQL itu sudah dapat mengeksekusi fitur-fitur seperti doubling predicates dan multiple choice dalam satu when. Nah, kemudian barulah hasil dari case yang dieksekusi dalam function tersebut dipanggil dengan menggunakan SQL murni, yaitu di bagian ini, select angka, getStatus, status from dummy. Ini kita memanggil hasilnya dengan menggunakan SQL murni, dan di sini terlihat outputnya, misalnya angkanya -1 statusnya error, angkanya 0 statusnya safe, angkanya 10 statusnya safe, dan lain sebagainya. Oke, jadi simpelnya doubling predicates ini perluasan dari simple case yang membuatnya menjadi lebih fleksibel dan efisien. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.